Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Kali ini ada kabar besar yang bikin pasar otomotif Indonesia semakin panas. Setelah selama ini kita melihat dominasi pickup double cabin seperti Mitsubishi Tribon dan Toyota Hilux, kini hadir penantang baru dari Cina yang siap bikin peta persaingan berubah total. Ya, Jax Motor resmi masuk Indonesia dengan membawa pickup listrik dan juga varian diesel modernnya. Mampukah Jax benar-benar menggeser para raksasa Jepang yang sudah bertahun-tahun jadi pilihan utama konsumen di sini? Yuk kita bahas lebih dalam. Jax Motor, produsen mobil asal Tiongkok, akhirnya melangkah masuk ke Indonesia lewat kerjasama dengan Indomobil Group. Ini langkah yang cukup berani, mengingat segmen pickup di Indonesia bukanlah pasar yang mudah ditembus. Hilux dan Tribon sudah bertahun-tahun jadi tulang punggung baik untuk kebutuhan komersial maupun gaya hidup adventure. Namun Jax membawa sesuatu yang berbeda. Teknologi baru yang mengedepankan efisiensi, ramah lingkungan, dan tentu saja harga yang lebih bersahabat. Peluncuran resminya dijadwalkan pada 19 Agustus 2025 di Jakarta Selatan. Tidak main-main, Jax langsung membawa beberapa model, termasuk yang paling menarik perhatian yaitu pickup listrik Jax T9 EV 4x4. Mobil ini bisa disebut sebagai salah satu pionir pickup listrik yang hadir resmi di Indonesia. Kalau selama ini kita lebih banyak lihat SUV atau MPV listrik, kali ini segmen pickup yang mulai dikuasai teknologi baru. Beberapa keunggulan lainnya antara lain, jarak tempuh baterai hingga 340 km dalam sekali pengisian, dual motor listrik dengan tenaga sekitar 300 horsepower, yang artinya setara atau bahkan lebih tinggi dari mesin diesel konvensional, serta dukungan fast charging 88 kW yang membuat pengisian daya bisa jauh lebih cepat dibandingkan EV biasa. Buat para pelaku bisnis logistik atau perkebunan, ini bisa jadi solusi menarik karena biaya operasional bisa jauh lebih hemat tanpa perlu lagi isi solar setiap hari. Ditambah lagi, ada kebijakan pemerintah yang terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Selain versi listrik, Jax juga tidak melupakan pasar tradisional. Mereka membawa T92 CTI 4x4 yang mengusung mesin turbo diesel bertenaga 167 hingga 170 horsepower. Pickup ini sudah dilengkapi teknologi keselamatan berbasis ADAS serta rating keselamatan bintang 5 diancap. Artinya, dari sisi keamanan, mobil ini sudah memenuhi standar internasional. Fitur ini bisa jadi keunggulan besar, mengingat tidak semua pickup di kelasnya menghadirkan paket keselamatan sekomplit ini. Jadi, bukan cuma soal mesin, tapi juga soal kenyamanan dan perlindungan pengemudi serta penumpang. Kalau kita lihat, Jax jelas ingin menyasar dua segmen sekaligus. Pertama, segmen niaga dan logistik. Dengan hadirnya T9 EV, Jax menyasar perusahaan transportasi, perkebunan, hingga ekspedisi yang butuh armada hemat energi dan ramah lingkungan. Dan yang kedua, ada segmen lifestyle dan off-road. Dengan varian diesel T9 4x4, Jax ingin masuk ke pasar penggunaan pribadi yang biasanya memilih Hilux atau Triton untuk aktivitas outdoor, adventure, hingga sekedar kendaraan gagah sehari-hari. Jadi strategi Jax sudah cukup jelas. Mereka tidak hanya fokus pada satu sisi, tapi langsung mengincar dua pasar sekaligus. Kalau dibandingkan dengan Triton dan Hilux, Jax T9 EV jelas menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Triton dan Hilux selama ini masih mengandalkan mesin diesel. Memang terbukti tangguh, tapi belum ada varian listrik resmi yang terjual di Indonesia. Di sisi lain, T9 diesel juga siap jadi alternatif dengan harga yang kemungkinan lebih terjangkau. Jadi, Jax punya peluang besar untuk menarik perhatian konsumen yang ingin teknologi baru tanpa harus keluar biaya terlalu mahal. Yang menarik, kalau soal tenaga,
T9 EV dengan 300 horsepower jelas jauh di atas mesin diesel 2,4 liter Triton dan Hilux yang rata-rata ada di kisaran 150 hingga 200 horsepower. Artinya dari sisi performa, Jak lebih unggul. Tinggal tantangannya, ada di infrastruktur pengisian daya di Indonesia. Apakah sudah siap mendukung pickup listrik ini atau belum? Seperti yang kita tahu, salah satu strategi utama brand otomotif asal Cina adalah menghadirkan fitur lebih banyak dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitor Jepang atau Eropa. Nah, Jak juga menerapkan hal yang sama. Kalau harga Triton dan Hilux berkisaran 400-600 jutaan tergantung varian, bisa jadi Jak T9 akan hadir dengan bandolan lebih murah, tapi fitur lebih lengkap. Misalnya, fast charging, ADAS, hingga tenaga lebih besar. Jika benar demikian, bukan tidak mungkin konsumen di Indonesia mulai melirik pickup Cina ini. Apalagi dengan jaminan Indomobil sebagai distributor besar yang punya jaringan after sales luas, kepercayaan konsumen bisa jadi lebih cepat terbentuk. Kehadiran Jak di Indonesia jelas akan mengubah peta persaingan. Kalau sebelumnya pasar pickup dikuasai Jepang, kini ada opsi baru dengan teknologi yang lebih maju. Konsumen punya pilihan lebih beragam, dan tentu saja ini memaksa kompetitor lama untuk juga memperbaharui strategi mereka. Kalau Jak sukses, bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak pickup listrik atau hybrid dari brand lain yang masuk ke Indonesia. Hilux dan Triton mungkin tidak lagi nyaman di zona aman mereka. Nah, gimana bro sobat? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!